kapan saja, kemudian melayani di mana saja, sekarang melayani siapa saja. Bapak Ibu, paling dalam konteks ini Yesus melayani apa? Perempuan Samaria. Pasal 3, Yesus melayani Nikodemus. Mari kita coba kita cek satu persatu. Bapak Ibu, Nikodemus itu public figure, orang yang sangat terkenal. Namanya siapa? Nikodemus. Ya, jadi kalau di Alkitab itu kalau nama saya dicatat berarti orang itu terkenal. Sakius sangat terkenal. Nah, kalau perempuan Samaria namanya siapa? Tidak ada. Kenapa? Karena orang tidak kenal dia. Tidak tahu siapa namanya. Siti bukan. Ibu Pur bukan juga kan? Ya, Ibu Ira bukan juga. Ibu Ira lebih terkenal daripada perempuan Samaria nih, karena namanya ada Ibu Ira. Nah, ini tidak punya nama, bisa tidak bayangkan? Orang kalau panggilan di mana? Hei perempuan, kan gitu kan? Hei perempuan, wah itu orang bisa sangat tersinggung kan? Kalau dipanggil hei perempuan, dan seterusnya. Nah, coba kita bandingin lagi. Nikodemus itu kepala agama, pemimpin agama. Dia orang pintar, orang yang cerdas. Dia juga pasti orang kaya raya. Dia juga pasti banyak pengikutnya. Ya. Dan ditambah lagi dia pria, ditambah lagi dia Yahudi murni. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sasaran yang paling tepat bagi orang Yahudi untuk dilayani. Ini orang yang top, ini orang yang hebat ini. Kalau kita menangkan dia, pastilah ya kita bisa memenangkan banyak orang. Itu kan ide banyak orang. Selalu kita berpikir Bapak Ibu, kalau ada orang kaya raya kita menangkan, pasti nanti akan mendukung gereja. Itu otaknya pendeta. Selalu begitu gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau wanita Samaria, coba sudah wanita Samaria lagi, betul tidak? Kemudian tidak jelas siapa dia. Kemudian saya percaya dia juga miskin. Buktinya apa? Harus cari air sendiri. Kalau dia kaya pasti dia dayang-dayang dan bisa itu. Jadi sebetulnya ini dari ujung ke ujung ini beda sekali. Nikodemus adalah orang public figure, orang yang hebat, yang perlu dilayani. Tetapi Yesus memberikan contoh perempuan Samaria yang tidak dianggap sebagai manusia ini, orang yang miskin, bahkan mungkin juga dia pelacur, dia tidak dikenal, justru menjadi sasaran pelayanan Yesus juga. Bapak Ibu, marilah kita membuka mata kita untuk konteks yang seperti ini. Kita lihat siapa orang yang mungkin tanda kutip tidak layak dilayani oleh kebanyakan orang. Mari kita datang ke sana dan melayani. Kenapa? Karena Yesus melayani siapa saja. Bapak Ibu, perempuan Samaria adalah gambaran orang yang paling tidak mungkin untuk dibawa kepada Allah. Paling tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena sudah wanita, kemudian pelacur, Samaria lagi. Tetapi Yesus melayani dia sampai dia percaya dan menerima Mesias. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia jelaskan Mesias sampai pada akhirnya percaya. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Nikodemus dilayani. Mungkin dia sudah percaya, mungkin juga dia belum. Buktinya tidak ada penjelasan apa-apa sampai pasal 8 Julius baru ketahuan bahwa Nikodemus itu mencoba untuk menyatakan imannya. Tetapi perempuan Samaria yang dilayani Yesus siang itu langsung bertobat, kembali ke kampungnya, membawa seluruh kampung untuk bertobat. Nah, sekarang kalau kita ada dua pilihan Bapak Ibu, Anda pilih melayani Nikodemus atau Anda pilih melayani perempuan Samaria? Ya, tergantung itu ya kan? Tergantung kamu mau cari uang atau cari jiwa. Kalau cari jiwa Bapak Ibu, mari kita mencari perempuan Samaria. Siapa tahu orang yang kita layani adalah perempuan Samaria yang bisa menobatkan atau membawa satu kampung percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Orang yang tidak mungkin datang kepada Allah, orang yang tidak mungkin bisa kembali kepada Allah, justru yang paling cepat mengambil respon untuk menerima Kristus secara pribadi. Amin. Wah, luar biasa. Kemudian yang kedua, perempuan Samaria juga orang yang paling tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Alasannya apa Bapak Ibu? Semua rabi itu tidak mungkin Bapak Ibu memberitakan firman kepada perempuan. Bahkan dikatakan rabi itu kalau kita di jalan raya begini, kemudian lebih baik dia tutup mata, kemudian dia nabrak pohon, nabrak tembok dan benjol-benjol semuanya daripada melihat perempuan. Coba bisa bayangkan. Jadi kalau ini mana mungkin ada orang memberitakan firman kepada wanita. Bahkan ada orang katakan lebih baik firman Tuhan itu dibakar daripada diberitakan kepada perempuan Samaria. Jadi dengan kata lain, orang ini tidak mungkin Bapak Ibu bisa mengenal Allah. Tetapi Yesus justru menjadikan perempuan Samaria sebagai sasaran utama, sehingga pada akhirnya dia percaya dan berubah hidupnya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya banyak orang di sekitar kita ini yang orang mengabaikan, yang kita pikir mana mungkin mereka bisa datang kepada Tuhan.
Saya sudah bicara sama Pak Suwanti sama teman-teman. Satu, karena anugerah Tuhan sudah banyak pelayanan yang Tuhan izinkan di apa yang kami layani. Apakah gereja, apakah sekolah teologi, apakah lembaga misi, apakah training center dan sebagainya. Tapi satu yang saya belum tercapai, yaitu melayani orang gila. Pasti Bapak Ibu berpikir orang gila itu tidak layak masuk ke kerajaan Allah gitu kan? Atau paling tidak orang ngapain melayani orang gila? Betul tidak? Kalau ketemu orang gila, hai orang gila. Bapak Ibu, ada kata Yesus hidup di tahun 2020 dan dia ada di Cibubur. Kalau ketemu orang gila, dia akan ngapain? Hah? Kira-kira saja. Pak Bandi, kalau di Cibubur ketemu Yesus jalan, kemudian ada orang gila di situ. Kira-kira aja ngapain Yesus? Wah, kabur dia. Enggak kan? Langsung dilayani. Maka kemana?